Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo. Dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Sedimentasi terjadi pada semua waduk. Nomor satu, terjadi semua waduk. Dan kemudian kita melakukan pengerukan juga di berbagai waduk, kita lakukan pengerukan terus-menerus. Jakarta ini lebih dari 110 waduk. Jadi saya minta kepada semua, yuk kita lakukan pendalaman pada semua waduk, bukan hanya satu. Kemudian taman, sama. Taman itu justru kita perbanyak. Kita perbanyak, Bang. Sekarang ini, dimanapun kita berdiri, dalam jarak 900 meter ketemu taman. Karena waktu itu saya bilang kita harus dua taman berkeadilan. Jangan buat satu taman dibesarkan sehebat-hebatnya, seakan-akan Jakarta itu hanya tertangani oleh satu taman. Nggak bisa. Bang, saya bertugas Jakarta 5 tahun. Kalau orang bertugas sebentar, cukup diambil satu, gaungan sebesar-besarnya, seakan-akan semua taman sudah dibangun. Nggak bisa. Memang kalau bangun satu tempat, lalu seluruh Jakarta dapat manfaat tempat itu, terlalu penuh untuk seluruh Jakarta. Kami bangun lebih dari 420 taman dalam 5 tahun ini. Supaya apa? Di mana saja orang bisa merasakan taman. Dan itu ruang ketiga yang kita pakai. Jadi malah yang kita lakukan itu menambah, merenovasi, bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Dan itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Bagaimana ada 420-an taman lebih sekarang ini yang memfasilitasi seluruh warga. Bahkan konsepnya diganti dari garden jadi park. Yang itu kemudian membuat orang bisa bermain di situ. Dulu tuh gini, Bang. Dulu tuh di kota kita ini konsepnya itu garden. Kalau bahasa Inggris ada garden, ada park. Tapi bahasa Indonesia sama-sama taman. Garden itu untuk ditonton. Kalau park itu untuk bermain. Jadi bayangkan seperti Monas yang lahannya sebesar itu. Dikelola sebagai garden. Cirinya apa? Ada tulisan, dilarang menginjak rumput. Oke? Ini warga dari mana-mana yang rumahnya kampung padat, kumuh, pengen ruang terbuka, datangnya kemana? Ke park. Seluruh dunia begitu. Yang namanya kota itu ada park, namanya city park. Rumputnya ya boleh buat main anak-anak. Karena konsepnya park. Kalau park itu tempat bermain. Kalau garden itu tempat ditonton tanamannya. Lalu kita, taman-taman kita bangun sebagai tempat untuk ditonton. Lalu di mana bermainnya anak-anak? Mas Anies, masih mengenai dosa Anda sebagai gubernur DKI Jakarta. Naturalisasi dan normalisasi. Ini nggak selesai-selesai. Anda menolak normalisasi dan mengatakan alternatif yang benar adalah naturalisasi. Pertama, orang-orang menertawakan karena apa bedanya? Anda menjelaskan, saya pernah lihat bahwa contohnya adalah Singapura, tapi masyarakat tidak bisa memahami apa yang Anda jelaskan. Tapi yang menarik lagi, orang bertanya, oke, kita sepakat naturalisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Kami melihat begini, bahwa di perjalanan bangsa kita ini ke depan, kita harus makin ramah lingkungan. Itu tidak ada pilihan. Oke. Kita harus bergerak ke arah sana. Sebisa mungkin, semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai, itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan, 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton.
Nah, saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekatin sebuah pendekatan yang lebih alami. Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, Anda perhatikan, Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi. Dengan pemikiran seperti ini, orang kemudian melihat Anda nggak melakukan apa-apa. Anda mendiamkan aja semua itu. Enggak juga kalau itu. Apa yang Anda lakukan untuk naturalisasi? Jadi, misalnya sebagai contoh ya, program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, Sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi yang ramai. Anda tolak itu. Sodetan Ciliwung. Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan, Anda tidak laksanakan, sehingga semua mandek di zaman Anda. Dan Anda, tanda kutip, dipermalukan, tanda kutip ya. Dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan, sekarang dikerjakan. Normalisasi Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya, berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang, hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang, saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu. Sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek gitu. Dan ketika saya datang mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang. Ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding. Supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan. Gak ada proses bicara dengan warga. Tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat. Itu dikerjakan. Gak bisa kemudian mendadak. Setelah saya selesai dalam 2 bulan jadi. Simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang bisa begitu. Langsung aja kalau gitu saya tanya, kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini?